Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah termasuk amalan yang dianjurkan untuk umat Islam. Akan tetapi terkadang muncul pertanyaan, siapakah yang paling utama atau yang pantas menerima sedekah? Banyak keutamaan dalam bersedekah, yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan harta, juga dapat menjadi cara untuk menolong sesama. Lalu siapakah penerima sedekah yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lewat banyak hadis tentang keutamaan sedekah. Termasuk disebutkan juga siapa yang berhak menerima sedekah. Yang pertama yaitu sedekah kepada orang yang membutuhkan. Sedekah yang paling utama yaitu sedekah yang paling dibutuhkan oleh orang yang menerima sedekah, dan manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik sedekah yaitu mengalirkan atau menyediakan air. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedekah dengan mengalirkan air bisa menjadikan sedekah yang paling utama jika dilakukan di tempat yang kekurangan air dan banyak orang yang mengalami kekeringan. Apabila tempat itu tidak kekurangan air, maka paling baik mengalirkan air ke sungai untuk memasang saluran air. Air termasuk kebutuhan semua makhluk hidup dan salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Sayangnya, tidak semua makhluk hidup memiliki akses untuk mendapatkan air bersih. Oleh karenanya, sedekah air dianggap salah satu amalan yang berpahala besar. Air adalah sumber dari semua kehidupan dan tidak mungkin dipisahkan dari makhluk hidup. Oleh karena itu, memberikan air minum kepada orang yang meminta termasuk perbuatan sedekah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Hal ini seperti disebutkan di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, aku meminta minum kepadamu, mengapa kamu tidak memberi minum kepadaku?" Si hamba menjawab, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi minum kepadamu sedangkan Engkau Tuhan semesta alam?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hambaku si fulan telah meminta minum kepadamu, mengapa kamu tidak memberi minum kepadanya? Seandainya kamu memberi minum, kamu akan mendapat pahala di sisiku." Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan untuk menjadikan air sebagai sedekah utama. Hal ini terjadi sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa betapa banyaknya air yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan kita tidak bisa bertahan hidup tanpa adanya air. Yang kedua, sedekah kepada orang yang memusuhi. Di dalam kitab Nashihul Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk bersedekah kepada keluarga dekat yang memusuhi umatnya tersebut. Hal ini dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah yang paling afdol dan utama adalah yang diberikan kepada keluarga dekat yang memusuhi. Hadis riwayat At-Tarbani dan Abu Dawud. Tentunya seseorang yang bersedekah kepada kerabat yang memusuhinya bertujuan supaya mereka tidak saling berselisih, serta agar hati mereka menjadi lembut dan sadar. Yang ketiga, sedekah kepada keluarga dan kerabat. Terkadang saking asiknya bersedekah di luar, orang lupa memperhatikan kerabatnya, padahal sedekah terhadap sanak keluarga itu lebih utama. Pada suatu zaman, turun suatu ayat kepada Nabi Muhammad SAW. "Tidaklah kalian memperoleh pahala yang sempurna atau surga sehingga kalian sedekahkan dari harta yang paling kalian cintai, dan apapun yang kalian sedekahkan, maka sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha mengetahui segalanya." Quran Surat Ali Imran ayat 92. Mendengar ayat itu, sahabat Abu Thalhah tergerak hatinya hendak menyedekahkan harta terbaiknya, yaitu kebun kurma Bairohah. Lalu Nabi Muhammad SAW sangat terkagum. Kemudian Nabi bersabda, "Kebun Bairohah itu adalah harta yang banyak keuntungannya. Sungguh aku telah mendengar ucapanmu, dan sungguh aku sarankan agar kebun itu kau sedekahkan kepada kerabatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah mendapatkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, sahabat Abu Thalhah kemudian melaksanakannya. Ia kemudian menyedekahkan kebun kurma Bairohah yang menghadap Masjid Nabawi kepada kerabat dan anak pamannya. Secara lebih detail merujuk riwayat Marasil Abu Bakar bin Hasan. Kebun kurma Bairohah kemudian oleh Abu Thalhah disedekahkan kepada kerabatnya kurang lebih senilai 400 juta bila dikonversikan rupiah. Dan juga ada hadis lainnya menyebutkan bahwa sedekah untuk orang miskin nilainya hanya 1 sedekah, sementara sedekah untuk kerabat nilainya 2, yaitu sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Imam An-Nasai.
Islam sangat melarang kepada umatnya untuk memutus tali silaturahim. Oleh sebab itu, bersedekahlah apabila ada kerabat yang memusuhi, agar tali silaturahim antar sesama muslim tetap terjalin. Lalu yang keempat, sedekah ketika sedang sehat. Mengutip dari kitab Sunan An-Nasai jilid 2 karya Imam An-Nasai, Rasulullah SAW menyatakan sedekah dalam keadaan sehat yaitu merupakan sedekah yang paling utama. Sebagaimana dalam hadis sahih berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Lalu Rasul menjawab, "Bersedekahlah saat kamu sedang sehat." Kemudian yang kelima, sedekah suami kepada istrinya. Bagi seorang laki-laki yang telah berkeluarga atau sudah menikah, sedekah yang pahalanya sangat besar yaitu menafkahi istri dan anaknya. Hal inilah menjadi kewajiban sesuai dengan kitab Uqudul Jain karya Imam Nawawi Al-Bantani. Menafkahi istri dan anak merupakan sedekah yang pahalanya jauh lebih besar daripada bersedekah kepada orang lain. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lainnya dikutip dari kitab karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah." Lalu seseorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai 1 dinar." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Bersedekahlah pada dirimu sendiri." Orang itu lalu berkata, "Aku mempunyai yang lain." Rasul bersabda, "Sedekahkan untuk anakmu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih mempunyai yang lain." Rasul bersabda, "Bersedekahkan untuk istrimu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya yang lain." Rasul menjawab, "Sedekahkan untuk pembantumu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya yang lain." Kemudian Rasul bersabda untuk terakhir kalinya, "Kamu lebih mengetahui penggunaannya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Nasai. Sedekah merupakan amalan yang mudah dikerjakan. Bahkan ada sedekah yang tidak memerlukan harta, yaitu senyum dan salam yang tulus kepada sesama juga termasuk bentuk sedekah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dengan mengetahui kepada siapakah sedekah yang paling utama, kami berharap agar kita tidak bimbang lagi untuk bersedekah, sebab hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.